Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wa din wa dinil haq. Liyudhhirahu ala dini kullih wa kafa billahi waliyan wa kafa billahi nasiru. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Beracaklah kata iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala urcing enjing, masih dengan saya Supay Salali di acara Cahaya Kolbu untuk berdiskusi dan berdialog mengenai persoalan agama. Pada kesempatan pagi hari ini untuk mengawali diskusi 1 jam ke depan sebagaimana biasa untuk hari Senin sampai Rabu ya kan, masih kita akan melanjutkan bahasan tertunda berkenaan dengan ahkamun nisa atau fikul mar'ah. Yes. Dalam Quran surat An-Nisa ayat 7 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Lirijali nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabuna walin-nisa nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabuna mimma qalla minhu aw kathura nasiban mafruḍa. Begitu kan ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, lirijali nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabun. Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan, ya, peninggalan ibu bapak dan kerabatnya. Walinisa nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabun, dan bagi wanita ada hak juga, ada hak bagian dari harta peninggalan ibu dan bapak dan kerabatnya. Mimma qalla minhu aw kathur, ya, baik sedikit ataupun banyak, nasibah mafruḍa, ya, menurut bagian yang telah ditetapkan. Barajan rahmati Allah Subhanahu wa taala, di ayat ini Allah memberikan penjelasan kepada kita bahwa seorang perempuan dapat atau mendapatkan waris sebagaimana halnya kaum laki-laki, begitu Kang ya. Di ayat ini Allah sebutkan lirijal nasibun, ya, walinisa nasib. Ya. Bagi laki-laki ada bagian waris, bagi perempuan ada bagian waris. Ini menjadi landasan dalil tentang penetapan bagi kaum perempuan untuk memperoleh waris seperti halnya kaum laki-laki. Jadi dalam Islam tidak ada pembeda di situ. Laki-laki maupun perempuan dia akan sama-sama akan mendapatkan waris, sekalipun memang porsinya berbeda, begitu kan. Mendapatkannya sama, memperolehnya sama, tetapi porsinya yang berbeda. Kalau kita lihat di ayat ini terkait dengan, kalau kita sambungkan dengan asbab nuzul dari ayat ini, memang sebagian misalnya Sa'id bin Jubair, Qatadah memberikan penjelasan bahwa dulu orang-orang musyrik itu menjadikan harta itu bagi mereka orang-orang dewasa laki-laki, tetapi mereka tidak mewariskan, tidak menjadikannya kaum perempuan sebagai pewaris, dan juga anak kecil pun sama, tidak mendapatkan waris. Ini karena perbedaannya disitulah ya, sebelum Islam dan sesudah Islam. Sebelum Islam mereka kaum perempuan sama sekali ya, baik yang sudah dewasa ataupun anak kecil, mereka tidak mendapatkan waris. Ya, itulah pembedaan mereka. Karena jangankan mendapatkan waris, kelahiran mereka kaum perempuan pada saat itu sangat sesuatu hal yang dapat mempermalukan mereka, para orang tua, gitu kan. Sehingga ada anak perempuan yang lahir itu mereka kubur hidup-hidup. Karena mereka anggap bahwa kaum perempuan itu mereka kaum yang lemah, mereka tidak bisa berperang, mereka tidak bisa mengangkat senjata, gitu kan ya. Pokoknya tidak bisa membantu apa-apalah mereka kaum perempuan, sehingga mereka memutus mata rantai warisnya cuman kepada laki-laki saja. Maka disinilah keadilan hukum Islam ya kan. Bahwa bagi mereka laki-laki dan perempuan akan mendapatkan waris. Hanya yang membedakan adalah mimma qala minhu aw kasura, baik itu sedikit ataupun banyak, nasibah mafruḍa ya. Itu bagian yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalaupun di situ sekali lagi ada pembeda ya dari porsinya, tetap saja perempuan mendapatkan waris ya. Nah, kalau kita lihat juga di beberapa ayat yang lain, misalnya bahwa bagi laki-laki dan perempuan, terutama bagi anak laki-laki dan perempuan itu mendapatkan porsi yang berbeda ya. Bagi laki-laki mendapatkan satu bagian, bagi perempuan mendapatkan setengah ya. Kalau dalam bahasa orang Sunda mah, bagi perempuan itu seaisan, begitu kan ya. Kalau bagi laki-laki setanggungan ya. Wajar kalau memang laki-laki
lebih banyak memperoleh bagiannya dari waris orang tua atau kerabatnya itu, karena memang kaum laki-laki ini memiliki tugas dan tanggung jawab yang berbeda dengan perempuan. Memang menanggung ya. Sekalipun memang secara lahiriah ini juga terjadi perbedaan ya. Juga terjadi perbedaan pandangan ya, tentang porsinya ini. Seolah-olah Islam itu tidak adil, seolah-olah Islam itu diskriminasi ya. Seolah-olah Islam itu ya pokoknya tidak memperhatikan hak-hak perempuan. Sehingga muncul ya ada pemberian waris yang disamakan antara laki-laki dan perempuan. Seperti baik itu Kang ya. Ternyata memang kalau di dalam hukum Islam itu tetap dibedakan. Kalaupun dibedakan, sebetulnya yang paling banyak itu bagi perempuan. Kalaupun misalnya perempuan mendapatkan setengah, itu perempuan bagi sendirian kan. Untuk sendiri. Sementara laki-laki mendapatkan satu bagian tuh karena dia punya tanggung jawab untuk menafkahi anak istri kan gitu, untuk pembiayaan yang lain lah gitu ya, untuk dalam hubungannya dengan kehidupan berkeluarga. Jadi jangan sampai kita punya anggapan bahwa ajaran Islam itu tidak adil ya, dengan jumlah yang berbeda. Ingat di situ mimaqala minhu au kasura. Baik sedikit maupun banyak, tetap saja Allah memberikan apresiasi kepada mereka kaum perempuan. Dan itu untuk mengikis habis ya kebiasaan orang jahiliyah pada saat itu, yang mereka tidak pernah sama sekali memberikan kepada kaum perempuan bagian dari warisnya begitu. Pokoknya kalau orang-orang dulu mah Kang, anak cowok yang paling besar ya, yang udah dewasa dia kasih. Tetapi perempuan dan anak kecil, baik anak kecil laki-laki ataupun perempuan, mereka tidak dibagi, mereka tidak dikasih. Karena tidak memberikan kontribusi terhadap keluarga atau kepada orang tuanya. Nah, itulah jadi berdasarkan hadis ayat ini memang jelas sekali ya, bahwa tidak ada pembeda sekalipun ya porsinya berbeda gitu kan. Kalau dalam bahasa ini melegitimit porsinya ya, porsi hukumnya berbeda, yang disebut dengan furudul muqaddarah. Ada penentuan yang dapat kita perhatikan di dalam bagian perolehan itu. Ada yang disebut dengan furudul muqaddarah, bagian-bagian yang telah ditentukan jumlahnya. 1/2, 1/3, 1/4, 1/8 itu kan disebut dengan furudul muqaddarah ya. Bagian-bagian waris yang sudah tentukan jumlahnya. Ada juga yang disebut dengan furudul arham, bagian-bagian kanyaah itu. Karena dia tidak mendapatkan waris tetapi ada bagian kanyaahna gitu kan. Nah, itu disebut furudul arham. Nah, lebih jauhnya memang persoalan waris itu sering kita sampaikan ya, bahwa ini adalah di antara ilmu yang memang pertama kali hilang di muka bumi ini. Hilangnya bukan karena tidak dipelajari, karena banyak orang yang tidak mau menggunakan pembagian waris secara islami. Tidak diamalkan. Sehingga dengan sedikit demi sedikit berkurang, akhirnya berhilang. Hilang saja. Karena memang umat Islam atau katakanlah individu-individu muslimnya itu sendiri tidak mau menggunakan tentang itu. Karena ukurannya rugi, masa dibeda-beda gitu kan ya. Merasa rugi gitu. Nah, dibeda-beda. Jadi ingat, pembedaan porsi itu sekali lagi Allah lebih tahu di dalam mengurus, di dalam mengatur pewarisan itu. Dan sebutkan tilka hududullah kan itu. Itulah batas-batas atau aturan-aturan Allah yang ditetapkan di dalam pewarisan. Jadi sekali lagi berdasarkan ayat ini, surat An-Nisa ayat 7, ini sebagai dasar penetapan dalil tentang atau bahwa mereka kaum perempuan mendapatkan bagian waris seperti halnya kaum laki-laki. Itu kemudian untuk mengawali diskusi 1 jam ke depan. Wallahu a'lam bishawab. Iya, alhamdulillah hatur nuhun Ustaz. Dan Bara Cakra kita mulai kembali, silakan untuk yang mau bergabung ya. Selamat bergabung kembali Bara Cakra di Cahaya Kolbu bersama Ustaz Yusuf Faisal Ali dan saya Ardian. Ya, dan langsung saja untuk Bara Cakra yang mau bergabung bisa pergunakan nomor radio Cakra di 081123440905. Ya, dan pula sebelumnya mohon maaf juga ini apabila kemarin-kemarin mungkin Ustaz ya dari jangkauan frekuensi kita ini agak terganggu ya, maintenance Ustaz. Iya. Kemarin dari streamingnya Ustaz ya, mohon maaf sebelumnya. Namun silakan bisa dicoba kembali untuk Bara Cakra yang biasa mendengarkan
melalui streamingnya ya di www.radiocakrabandung.com. Ya. Sekali lagi Bara Cakra kami tunggu di 081123409005 untuk SMS dan juga WhatsApp serta di line teleponnya 2035955 dan 2042396. Sebelum nanti kita akan terima juga pertanyaan dari Bara Cakra baik di luar tema sekalipun dan juga untuk yang telepon nanti kami akan berikan juga kesempatannya ya. Baik, ini pembahasan pagi hari ini Bara Cakra insya Allah tentang Fikul Mar'ah kembali dari hari Senin sampai dengan hari Rabunya saat ya. Dan ternyata ya syariat itu memang memberikan keadilan yang sempurna Ustaz. Bahwasanya bagi perempuan pun ya ternyata Bara Cakra ini ada penetapan untuk mendapatkan waris seperti halnya laki-laki. Namun di sini harus dipahami pula bahwasanya pembagian waris itu dikatakan adil bukan dalam artian sama rata gitu ya Ustaz, melainkan Allah memiliki aturannya yang harus kita ikuti gitu. Silakan Ustaz. Iya, Bara Ceng dirahmati Allah Subhanahu wa taala ya. Dalam pemahaman kita kadang-kadang disebut adil tadi sama rata. Terus sama diratakeun. Sama diratakeun jumlah kan begitu. Adil itu tidak serta-merta dipahami sama rata. Karena yang disebut adil itu adalah ketika sesuatu hal ditempatkan sesuai dengan kondisinya, katakan seperti itu, atau sesuai dengan keadaannya, itu sebut adil. Kan begitu. Adilnya anak SD dan anak SMP dikasih bekal bukan berarti sama. Iya. Tetapi sesuai dengan kebutuhan. Ya, SD atau 5.000, SMP 10.000, ternyata adil. Karena sesuai dengan kebutuhan. Cek budak SD si Mama mati adil Asia adil beri 10.000 ada adil 5.000. Jadi justru itulah keadilan Allah dengan dibedakan itu. Dan justru kita harus paham bahwa di dalam ayat pun disebutkan janganlah kalian merasa dibeda-bedakan dengan kondisi seperti itu. Ya. Karena ingat bahwa pada prinsipnya hukum yang berlaku bagi laki-laki dan perempuan itu sama, sering kita sampaikan ya. Inama nisa sako ikorijal. Nah, itu kaidah mencekil. Sesungguhnya laki-laki itu, perempuan itu saudaranya laki-laki di dalam hukum. Ketika di situ ada kesamaan, akui kesamaannya. Tetapi ketika ada perbedaan, ya akui saja perbedaannya di situ. Maka janganlah sampai kita merasa dibedakan dengan ada pembedaan ini. Justru sekali lagi Allah lebih tahu bagaimana cara menerapkan keadilan akan waris. Laki-laki mendapatkan lebih besar, ya, bukan karena serta-merta kelaki-lakiannya, tetapi karena kebutuhan yang beda. Juga perempuan mendapatkan segitu, ya, katakanlah setengah dan atau 1/2, ya, aisan dan setanggungan. Itu karena memang bagi perempuan itu mendapatkan setengah dari laki-laki itu karena untuk sendiri, untuk dirinya saja. Untuk dirinya saja. Ya, tajan kayak tambahan teh carogena atau jadi double. Kan seperti itu ya. Nah, itulah keadilan Allah yang harus dipahami menurut Allahnya. Jangan keadilan Allah dipahami menurut kita. Ya tentu saja akan selalu berbeda. Tentu saja akan selalu tidak pernah sama, kan begitu ya. Antara laki-laki dan perempuan, terutama dalam pembagian waris. Ya. Banyak kasus-kasus ya tentang penyelesaian waris, sengketa waris itu karena tadi itu. Ya. Oleh sebab itu ketika ada pembagian waris ya, ini beberapa kasus yang pernah saya alami begitu, selalu ditanya dulu begitu kan. Nah, bukan pertanyaan harus diarahkan ke hukum yang lain. Ini mau pakai hukum yang mana? Hukum Islam atau hukum pada umumnya? Kalau hukum Islam ya seperti itulah aturan mainnya. Tapi kalau hukum umum ya seperti ini bagiannya. Tetapi saya nggak mau. Kalau artinya tidak bukan menafikan hukum yang ada atau hukum positif yang ada. Ya, tetapi di hukum positif kita Undang-Undang Nomor 174 itu sudah mengatur sekarang ya udah dari dulu ya tentang pembagian waris sesuai dengan hukum Islam, dan itu memang diperuntukkan bagi mereka orang-orang Muslim kan begitu. Itu diatur oleh negara melalui Undang-Undang Nomor 1 ya. Kalau saya tidak salah di situ. Kemudian juga kita lihat bahwa pewarisan ini tentu saja Allah hargai untuk memberikan sekali lagi apresiasi, penghargaan kepada mereka kaum perempuan yang pada saat itu kaum perempuan sangat-sangat tidak dihormati, tidak mendapatkan kedudukan di lingkungan masyarakat mereka, sehingga ketika mendapatkan anak perempuan mereka merasa hina, wajah mereka itu merasa hitam kelam, malu gitu kan. Jadi asa kawe bilang gak ada murang kali gitu. Ternyata Allah bantah itu semua. Allah
Allah apa ya? Bela. Allah bela kaum perempuan begitu ya. Tapi masih ada sekarang orang yang menganggap Islam itu tidak bela perempuan. Kalau dibela habis-habisan. Udah belain. Dibela-belain aturan mana yang nggak sama ya. Di dalam hal ibadah Allah samakan pahalanya selama itu sama ketentuannya. Syaratnya berlaku diikuti kan gitu. Di dalam persoalan apapun disamakan ya. Ada hak tetapi ada hak lain yang memang dibedakan dan kewajiban. Tetapi itu pun sekali lagi Allah lebih tahu cara bagaimana mengatur hubungan manusia dengan manusia, terutama bagian perempuan di dalam kehidupannya dan hukum yang mengaturnya. Kan begitu? Betul. Tidak ada perbedaan. Jadi sekali lagi pada prinsipnya tidak ada perbedaan bagi laki-laki dan perempuan, kecuali kalau ada dalil yang mengkhususkan bagi laki-laki, mengkhususkan bagi perempuan, baru itu berlaku kekhususannya. Ketika tidak ada kekhususan, maka itu dalil berlaku umum. Misalnya ada ayat tentang hijrah, ada itu mah kaum pemegat teh hungkul, ya istri mata ya. Ketika tidak ada pembedaan, dua-duanya berlaku sama, kan gitu ya. Nah, itulah di ayat ini sebutkan dengan jelas ya, sekali lagi, lirijali nasibun mimma, walinisa nasibum mimma, tuh kan gitu. Rijal nasib, nisa nasib mendapatkan bagian, saya nasib takdir ya, boleh dipahaminya seperti itu ya. Jadi Allah menetapkan itu semua dengan keadilannya, sekalipun porsinya berbeda, kita pahami bahwa keran Allah itu tetap dan lebih tahu ya bagi manusia itu sendiri ya. Wallahu a'lam bishawab. Iya baik, sehingga memang betul ya Ustaz ya, bahwasanya ketika hendak menyelesaikan perkara waris itu memang istilahnya harus ada interaksi langsung gitu ya, karena dibutuhkan tanya jawab betul. Dibutuhkan tanya jawab secara intens ya Ustaz. Iya, karena memang menyangkut siapa ya, mereka yang akan mendapatkan atau tidak haknya ya. Karena kita harus menelusuri diri ya, dulu ya. Silsilahnya begitu kan. Jadi tidak bisa kalau dalam bahasa Jermannya mah diwang-wang gitu. Bukan mana gitu, ketika emot ya, pertaruhan di grup gitu ya tentang waris itu harus diceritain dulu gitu kan. Kan kadang-kadang ya mohon maaf ya, kalau saya menyelesaikan seperti itu juga suka ditanya dulu, minta misalnya secara jelas ya, ahli warisnya siapa, dari mulai siapa yang meninggal dunia, misalnya ibunya atau bapaknya, karena kan hukumnya beda. Iya betul. Kalau yang ditinggalkan oleh bapaknya, ibunya akan mendapatkan beda. Yang ditinggalkan oleh bapaknya, ibunya juga kan beda. Kemudian juga kepada anak-anaknya. Di situ ada laki-laki atau tidak? Ya berapa anak laki-lakinya? Ada anak perempuan nggak? Misalnya ada perempuannya semua atau tidak ada anak laki-lakinya? Atau laki-laki semua? Mending laki-laki semua. Ada perempuan, ada laki-lakinya nggak? Kan gitu ya. Karena secara umum ketika di situ ada anak laki-laki, maka waris itu akan terpenat, kepada mereka saudara-saudaranya. Nggak akan kemana-mana. Kan gitu. Sehingga tidak heran bagi beberapa orang yang punya banyak uang, mereka pengen punya anak laki-laki, karena itu akan menutup waris kepada yang lain ke saudara-saudaranya dari bapaknya begitu, juga dari ibunya. Jadi kalau ada anak laki-laki udah nggak berpikir ke yang lain, saudaranya nggak berpikir begini, abdi bagian bagian itu si tirakana, ya itu anaknya nggak punya kakaknya nggak punya anak laki-laki, misalnya kan, misalnya akang raka abdi ya, abdi harus abdi kayak yang bagian itu akang dah. Jadinya terus aja foto akan bisa tegaduh putra maget ya. Wah, kalau begitu pasti ada dapat buat saya. Iya. Ya, lumayan sih. Daripada lumayan. Tapi sayangnya sering terjadi ini harus jadi perhatian juga. Ketika di situ tidak anak laki-laki ya, anak perempuan saja, mereka tidak mau mengeluarkan buat saudaranya. Justru ketika tidak anak laki-laki, perempuan saudara dari bapaknya itu akan mendapatkan bagian. Tetapi kalau ada anak laki-laki ya, saudara-saudara dari bapaknya ya, atau dari ibunya katakan seperti itu, dia tidak akan mendapatkan bagian waris. Maka itu disebutkan wal akrobun, dari kerabat. Kerabatnya kerabat dari ibu dan bapak. Ketika itu catatannya, ketika tidak ada anak laki-laki. Kalau tidak ada anak laki-laki, siap-siap harus mengikhlaskan diri. Kamu mana ya nah. Ulah dong kan rugi atuh menang usaha abdi teh sedangkan gitu. Rai kenging gitu nya. Kakaknya dapat juga. Ada anak-anak abdi ge menang sabagian. Nah, hal itu yang harus
kita pahami secara lurus. Itulah keadilan Allah yang diberikan, ditetapkan bagi manusia di dalam hal pewarisan. Nah, untuk rinciannya memang enggak ya, di ayat berikutnya di surat An-Nisa itu. Di antara ayat yang lengkap dalam hal pengaturan waris pemindahan harta itu adalah dalam persoalan waris. Bagian-bagiannya. Misal, seorang bapak itu akan mendapatkan setengah kalau dia tidak punya anak. Misalnya yang ditinggalkan oleh ibunya meninggal, istrinya. Kemudian bapaknya yang ditinggalkan dia punya anak, tidak punya anak, setengah itu kan. Tetapi apabila dia punya anak laki-laki seperempat. Kenapa? Laki-laki merasa seperempat, kayak bilih nikah deui masalah. Kan begitu ya. Itulah kenapa harus ketemu. Harus ketemu kan. Nah, ini persoalan-persoalan yang memang sering, mohon maaf ya kalau tidak dijawab secara detail ya tentang porsi-porsi setiap kasus ya, persoalan waris di situ. Karena memang tadi memerlukan butuh pertanyaan, misalnya ngeinvestigasi secara bahasa lagi nama. Ini siapa yang meninggal? Bapaknya, ibunya. Oke, ibunya misal. Anaknya berapa? Dan pertanyaan terus. Ya mending kalau sudah punya anak laki-laki berhenti di situ. Iya. Kalau enggak, ini anaknya berapa? Misal perempuan semuanya, udah kita udah mikir ke yang lain nih. Saudara bapaknya berapa? Betul. Terus manjang dan lebar. Akhirnya di situ kita bisa menentukan sekian bagian, dan sekian bagiannya. Itulah, mohon maaf kalau tidak dijawab secara detail ya. Saya sekedah tepang sareng abdi sana ya. Kedah puguhna. Keun eta tepang udah gampang. Saya bari ngopi. Ya, kedah puguhna sih ya. Membahas hal itu. Mata rantainya, mata rantai silsilah seperti itu ya. Wallahu a'lam. Baik ya, dan kita sambil ke Barai Cakra juga Ustaz ya. Ini yang sudah bergabung. Ya, terima kasih banyak. Alhamdulillah ini sudah ada nu mararanco saudara teh ya Ustaz ya. Hatur nuhun untuk Kang Dindin ya. Kang Abel juga terima kasih banyak untuk Teh Indi, Wilujeng Enjing Teh Indi. Hatur nuhun juga untuk Ibu Imas Amasi. Dan juga berikutnya sudah ada yang bergabung kembali Bu Yayat dan juga Ibu Eti, hatur nuhun ya, serta untuk Barai Cakra yang ya baru bergabung di Cahaya Kolbu pun silakan ya, kami tunggu kebersamaannya. Ya, di sini sudah ada pertanyaan juga Ustadz, kita sambil ke pertanyaan juga ya. Iya. Baik, ada yang bertanya tentang orang tua non-muslim memberikan kepercayaan kepada anaknya yang muslim untuk mengurus dan merawat warisannya. Secara tidak langsung diwariskan ke si anaknya yang muslim, mohon pencerahan. Ya, kalau dalam kondisinya ya mengurus ya, untuk ikut mengatur silakan. Tetapi untuk mendapatkan bagian tidak. Sehingga nama disebutkan la yatawarusu ahlu millataini. Dua pemeluk agama yang berbeda tidak boleh saling mewarisi. Di dalam hadis riwayat boleh pun jelas, la yarisul muslim al kafir wa la yarisul kafir al muslim. Seorang muslim, seorang yang bukan muslim, dia tidak boleh mewariskan kepada yang muslim. Sebaliknya juga, yang muslim tidak boleh menerima mewariskan kepada mereka yang bukan muslim. Itu sudah telak sih riwayat Imam Bukhari dan Muslim juga. Imam al-Muhaddisin yang lain juga meriwayatkan, termasuk tadi ayat tadi ya, hadis tadi la yatawarusu ahlu millatain. Ya, dua pemeluk agama yang berbeda tidak boleh saling mewarisi. Tidak boleh. Kalau hanya untuk mengurus, ikut ngatur di lingkungannya untuk agamanya silakan saja. Kalau untuk ikut lubiung dalam pengertian cak pang apa ya, untuk menengahi gitu kan, itu mah enggak. Tetapi untuk menerima tidak diperkenankan. Menerima waris ya, karena misalnya anaknya yang pertama kali meninggal, dia muslim misal, bapaknya bukan muslim, sekali tetap bapaknya tidak akan mendapatkan bagian dari anaknya, sekalipun dari anaknya. Atau sebaliknya, bapaknya muslim atau anaknya tidak muslim, dia juga sama, anaknya tidak akan mendapatkan. Atau sebaliknya, bapaknya yang bukan muslim, anaknya muslim juga sama. Jadi itulah yang disebutkan sebaliknya aja. Daki ada orang makarunya we kabudak. Memang aisyah sih manusia aja. Tetapi ada beberapa yang memang diakalan nanti kan. Jadi karena pada prinsipnya waris itu adalah setelah kematian, maka supaya tidak terhalangi, maka diberikan ketika hidup. Itu mah bukan waris.
namanya hibah, pemberian. Ya, kalau untuk pemberian ya silakan, pemberian ya dari mereka yang bukan Islam, misalnya bapaknya bukan Muslim, memberikan hadiah itu hanya jadi soal. Terima saja. Tetapi kalau ini menyebutkan, sehingga kalau kita mau hati-hati tinggal tanya, Pak, ini untuk apa? Pemberian ini teh. Apakah waris yang dikemas dengan sebut hibah? Atau emang hibah? Misal kan gitu. Wah, ini mah hibah. Benar ya hibah. Aduh, beri video kita gini. Benar ya hibah ya. Nah, ini mah kadang-kadang suka diituin kan. Ya mohon maaf ya. Dikemas gitu. Ada ini mah bukan waris, cuma ngasih hibah ke anak, ya. Kalau memang betul itu hibah, hanya pemberian semata, nggak jadi soal, nggak bisa diterima. Kalau betul. Tetapi kalau itu sudah nyangkut waris, ya kita ya yang pakai aturannya dan kita ya sekalipun mohon maaf ya, tanah petik kita perlu juga nih misalnya, udah sajalah kasihkan ke yang lain. Misalnya Pak punten bukan tidak menerima, ya bukan tidak menghormati pemberian dari waris, silakan berikan ke yang lain. Wah, itu lebih apa? Lebih fair, lebih arif, lebih bijaksana. Nah, itu kira-kira seperti itu. Jadi kalau dalam konteksnya mengatur, ikut menengahi, mengurus, ya silakan saja. Tetapi untuk mendapatkan bagiannya dari waris itu sendiri karena berbeda agama, lebih baik ya memang seperti itu. Tidak untuk diterima karena memang aturan Islam seperti itu ya. Wallahu a'lam. Baik ya, dan juga untuk ya Pak Warsa Wilujeng Enjing sok mangga Bapak bilih Priyogi mah tiasa pendakan sareng ustadnya sanes mendakan ustadna ngajen trekeun ke Priyogianana ya. Mangga atur nuhun Pak Warsa ya. Ustaz, ada yang bertanya lagi ini terkait tentang anu marangan urang di dalam kubur teh aya 3 naon wae Ustaz salat teh. Pada yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis Bukhari disebutkan 3 itu ya. Pertama keluarganya, ya. Yang kedua hartanya, yang ketiga amal ya. Kata Nabi, yang 2 ini mereka betul-betul mengantarkan, tapi yang 2 itu kembali, yang 1 tetap di situ. Enggak ikut, itu amal kita. Baik dan buruknya amal kita itulah yang akan menyertai kita. Yang terbawa. Sementara yang akan kembali lagi itulah keluarganya dan hartanya. Sana harus dijajabku mobil saya tes dalam betul kuburan. Maksudnya tes di kubur sana. Sekalipun keluarga yang kita cintai pada saat itu juga akan meninggalkan kita. Maka kata Nabi 2 hal yang akan kembali, harta dan keluarganya. Kita keluarganya cuman bisa ngadoain atau gelamun dogi. Dan kalau sinkron dengan mereka yang didoakan, ya. Kalau tidak ya ngatung tuh doa. Garapung doa deh. Maka itulah yang akan kembali. Sementara yang akan menetap di alam kubur itu amal kita pribadi. Maka di situ mah udah individualis kan. Masing-masing di situ memang akan buat akang amalnya ya. Saya buat saya, Baraya Cakra buat Baraya Cakra. Tidak ada yang bisa apa ya? Bisa kalau doa aja mungkin ya. Tidak ada hal yang lain yang kita bisa jadikan sebagai jaminan kecuali amalan pribadinya dulu. Di situ. Adapun nanti yang hidup mendoakan, itu urusan lain, ya. Tetapi secara umum amalan-amalan pribadi lah, ya. Karena Allah itu akan menghukumi dan memberikan pahala sesuai apa yang dia peroleh, yang sesuai dengan apa yang dilakukan, yang diupayakan. Laha makasabatu alaiha maktasabatan begitu. Mendapatkan pahala sesuai dengan apa yang diperbuat dan mendapatkan siksa sesuai dengan apa yang diperbuat. Maka itu semuanya masing kan begitu. Misalnya sekalipun demikian ya, anaknya Nabi ya juga semua. Misalnya pas taras punten dah abdi mau ramatnya Nabi pan. Salah. Kayak dia pribadi we tetep ya. Enggak ngaruh tetep ya. Enggak ada pengaruh di situ. Kecuali kalau urusan lain di yaumil akhir, penentuan itu syafaat yang bisa digunakan. Tetapi itu pun tidak serta merta akan diberikan ya cuma-cuma gitu kan. Semudah itu mohon maaf. Semudah itu ya. Tetapi ada hal lain harus diperhatikan. Jadi sekali lagi harta dan itu tidak akan, keluarga tidak akan dibawa kecuali amal. Nah, oleh sebab itu sekarang titipan harta kita supaya kebawa. Dengan apa? Sedekah ke, diinfakkan. Keluarga ini supaya juga terbawa, didik sama kita. Disolehkan kan gitu ya. Semuanya sehingga mereka itu terbawa
bukan dari sisi fisiknya, tetapi dari sisi fungsi amal yang sudah mereka lakukan karena dari pendidikan kita. Iya, nah kalau sebab itu siapapun mereka yang memiliki harta berlebih, tong sieun, tong hariwang. Maka kata Nabi ada dua hal ya. Harta itu ada harta yang mereka habis ya, dan juga ada harta yang mereka menjadi waris, tiga ya. Ada juga harta yang mereka bawa. Harta yang mereka habis di dunia itu ya memang untuk duniawi, dipakainya teh gitu ya. Ya akhirnya lamun sor bahasa Jawa nama ayeuna kana si piteng deui, kan si piteng deui. Nyatina ya gitulah. Ada juga yang memang harta itu habis waris. Menjadi waris. Kita tidak mempersiapkan untuk itu. Tekasaan orang adanya kamerang kali ya tega enggak salah. Tetapi kita kalau urusan yang lain ya. Ini saya kalau kita lihat Allah kasih rezeki. Kita jangan takut. Misalnya boleh lah ini buat waris anak-anak, tapi saya juga akan ngambil bagian buat bekal saya nanti, buat wakaf, buat masjid misalnya, wakaf untuk kepentingan umat banyak, wakaf untuk apa gitu. Yang terakhir tadi harta yang bisa dibawa untuk kembali. Nah kira-kira posisi hari ini harta kita di mana? Mau dibawa kemana? Apakah karena habis dengan waris? Saya karena si piteng dicanda ke akhirat. Ke akhirat tahuin harus. Termasuk keluarga. Mau dibawa kemana? Karena bagaimanapun keluarga anak bukan menjadi suatu kebanggaan kalau tidak menjadi bagian dari kehidupan kita. Maka kenapa di dalam hadis ya Nabi suruh anak-anak gitu perintahkan anak semua ya, murusi bianakum bisolah kan begitu. Perintahkan anak-anakmu untuk sholat ya dalam usianya 7 tahun, kalau 10 tahun tidak, ya dipukul dalam tanda petik. Dipukulnya sana seku besi, disiksa. Diingatkan kan begitu. Itu supaya mereka terbawa juga dalam pengertian kebaikan kitanya terbawa dengan kita punya anak. Itu isyarat yang luas sebetulnya. Luas. Justru ini jangan sampai seperti orang jahiliyah dulu. Mereka punya keturunan, berbangga dengan keturunan. Oh, anak abdi jadi begini. Anak abdi jadi begitu kan, punya ini punya itu, menjadi ini menjadi itu, kebanggaan secara duniawi, tetapi tidak bangga ya anak kita menjadi misalnya ahlul hadis, ahlul Quran kan kitanya hafal Al-Quran ya, paham agama ya, taat kan itu, sih nanti gengsi kan, jadi mana sedang orang kali itu nuju hafalan, isinya batatnya, berapa menit sanes, wah izin nuju diajar yuk. Bukan menafikan, tetapi justru kita harus ada prioritas di situ. Karena bagaimanapun itu aset yang akan kita bawa. Maka dalam ayat disebutkan yaumalayan paumalun wala banunun. Tidak akan bermanfaat harta juga anak. Ya, pada hari itu ilaman atallah biqalbin salim. Tidak ada. Bahkan justru menjadi fitnah. Maka kata Nabi fahdaru. Kata Al-Quran ya, fahdaru. Maka berhati-hatilah kan gitu. Jadi sekali lagi yang di bawah itu pahalanya, tinggal bagaimana kita bergegas hari ini, gitu saja lah kan. Porsinya harus jelas. Jangan sedikit-sedikit mohon maaf, iya jam budak karunya, jam waris. Urusan anak mah Allah yang rezekian deui masing-masing. Kita udah enggak ada juga, Allah masih ngurus. Allah masih ngurus ya. Kasih sayang orang tua itu terbatas, cuman mikirin perut. Cuman mikirin fisik, tapi kayaknya Allah mah kan lebih-lebih dari itu. Ya, menjaga lahiriahnya, menjaga batiniahnya, semua Allah urus. Nah kira-kira sederhana seperti itu. Jadi betul tadi ya, 3 hal, harta dan keluarga itu tidak akan terbawa. Yang pertama itu adalah amal kita. Tapi manfaatkanlah sekarang harta, anak itu supaya bisa jadi ladang pahala buat kita. Kira-kira sederhana seperti itu ya. Wallahu a'lam bishawab. Iya, diingatkan kembali Barai Cakra, alhamdulillah ya, terima kasih untuk Ustadz. Ini terkait tentang segala titipan sebetulnya ya Ustadz ya, bukan pemberian. Kita itu memiliki apapun di dunia ini bukan pemberian, titipan dari Allah Subhanahu wa taala, Barai Cakra, yang dimana memang kita itu harus bertanggung jawab dipakai untuk apa dan bagaimana titipan tersebut ya, baik berupa barang gitu ya, barang, kendaraan, ataupun juga anak, pasangan, semua keluarga ya Ustaz ya. Makanya kita sering memakai istilah ini ya Ustaz ya, segala titipan itu disolehkan. Ya betul. Disolehkan. Ya. Biar nanti pertanggungjawaban ketika ditanya oleh Allah kita bisa menjawab dan benar jawabannya. Bertanggung jawabnya benar. Silakan Ustaz.
Ya kan karena kan pertanyaan terhadap hal itu kan dua pertanyaan yang akan muncul. Ya. Pertama, dari mana dia peroleh? Yang kedua, kemana itu digunakan? Dialokasikannya. Itu dua hal untuk harta. Maka suka jadi guyon. Ya, mereka orang kaya malah dah lama dihisab nanti kan gitu ya. Karena memang mereka akan ditanyai semua dari satuan-satuan yang dia peroleh, titipan itu. Kamu titipi ini loh. Apa yang digunakan untuk apa? Kamu titipi ini loh. Digunakan untuk apa kamu? Terus semuanya. Itu urusan harta ya. Jadi begitu. Kenapa Nabi SAW sering berdoa ya. Ini kayaknya kalau kita jarang doa si kaki dalam satu riwayat. Karena gitu kata Nabi, Allahumma ahyini miskinan wa tawaffani miskinan. Ya Allah, hidupkan aku dalam keadaan miskin. Kinten urang ayeuna siap ngadoa eta. Eta teh dicontohkan ku Nabi padahal. Ya kan ya. Kita kalau dalam porsi seperti itu, insya Allah mal kuat. Ya kan? Ini sebagai ada satu riwayat yang memang ambil saja pelajarannya. Allahumma ahyini miskinan wa tawaffani miskinan. Ya Allah, hidupkan aku dalam keadaan miskin. Karena Nabi tahu pertanggungjawaban memang, sehingga betul ketika Nabi wafat tidak ada yang dia wariskan kecuali 3 hal. Kuda, baju perang, naon baju perang. Dan aku isinya baju perang emang udah perang. Dan kemudian apa ya? Pedang kalau saya tidak salah. Itu juga diberikan semua. Dan Nabi tidak meninggalkan sesuatu hal. Aisyah pernah menceritakan tidak ada sesuatu hal pun yang ditinggalkan oleh beliau. Cuma itu tadi, kuda akhirnya diwakafkan untuk fisabilillah. Baju perang pun disimpan untuk dititipkan juga sama. Semua juga sama. Tidak ada yang yang dikukut, yang diwariskan, yang dikukut ya. Sehingga betul ya, sesungguhnya Nabi itu lam yuwarisu dinaron wala dirhaman. Mereka Nabi tidak pernah mewariskan dinar dan dirham kan begitu. Nah ini juga menarik ya Kang, bahwa apapun yang kita miliki hari ini coba diislamkan gitu kan ya. Artinya gunakan dan manfaatkan untuk kebaikan begitu. Di jalan Allah. Untuk di jalan Allah saja kan kita gunakan kan hari ini. Mudah-mudahan kita bisa memanfaatkan itu. Dan oleh sebab itu kenapa di dalam berdoa sering kita sampaikan, ulah nyongkan hongkor rezeki juga mampu memanfaatkan dan memfungsikan di jalan Allah. Rezekinya itu teh gitu kan. Misalnya Allahumma pasien abdi rezeki berupi artos misal ya ini. Dan berikan saya kemampuan untuk bisa memanfaatkan, memfungsikan dari apa yang Allah titipkan kepada saya. Berikan saya keberkahan di situ. Eta mah fair ngadoang gitu kan. Cek Allah teh ente mah main tak we hungkul jeung sorangan. Tapi itu jadi kahadean. Bagar kabaturan teh. Dengan gitu ya. Ya sementara memang betul kita diingatkan kembali juga tentang khairunas anfa'uhum linas itu sendiri Ustaz. Iya, karena itu untuk bekal kita. Iya. Ya. Sekecil apapun tenaga yang kita guna yang kita fungsikan, harta yang sedikit. Jadi bukan besar kecilnya, ada kebaikan buat orang lain. Iya, kontribusi hidupnya ada enggak? Ada gitu intinya. Dan Allah akan nilai semuanya sebagai pahala sedekah. Kullu ma'rufin sedekahun. Wah, itu dalil terus. Ledak sini. Setiap kebaikan itu dinilai sedekah, begitu apapun, tenaga, pikiran, juga apapun sebetulnya. Ya, jangan sampai nanti kita, mohon maaf ya, sering kita juga sampaikan. Orang sudah sedekah dengan harta, suatu tenaganya maunya tuh jeung tenaga cing atuh. Atuh jeung tenaganya sekalian gitu ya. Ulah kagok, ulah jangan merasa cukup dengan itu. Kadang-kadang kan kita gitu ya, mohon maaf, karena kita sudah sedekah dengan harta, pas yang tenaga cing atuh bagi-bagi entena bagian tenaga mah kudu saya deui. Cocokan atuh teh atau sedekah. Teh sedekah kumaha teh. Ada sederhananya ya, mudah-mudahan Allah bisa bimbing kita semua gitu kan. Tetap karena harapan kita satu. Ketika kita kembali mau buah apa dan kembalinya bener gak ke Allah gitu aja sih sekarang. Emang semua kalau kembali kalau bakal kembali belum tentu. Mungkin aya nu nyangkut di langit dunia. Wih deh kayak ada juga yang memang ya lolos sampai langit 7. Allah sampaikan oleh para malaikat, sampaikan kepada Allah dan sampaikan ya Allah ini langit 7.
Kan kalau secara umum memang doanya gitu. Sunnah kembali ke warahmatullahi memang cek normatif namanya kembali, tapi kenyataannya mah ayo yang sangat yang listrik. Karena emang nggak kembali ke Allah gitu. Ada yang sampai. Nah itu yang harus kita khawatirkan satu ya. Ini sebagai tambahan aja. Yang kedua harus ada kekhawatiran hari ini. Apa? Amalan yang kita lakukan yakin diterima atau enggak? Khawatir, harus ada kekhawatiran kebaikan amal yang dilakukan tidak diterima. Ciri bertanggung jawab kan begitu pada diri sendiri. Jangan begini, ada saya udah beramal, kita tidak berpikir panjang, diterima atau enggak nih sama Allah. Tidak bisa dengan jawaban aku maha Allah. Tidak bisa. Di situ ada aturan mana yang Allah tetapkan supaya bisa diterima di sisinya gitu kan. Itu yang harus kita pikirkan kan. Mata kalau di emotan teh ini mah etap di samping beramal emotannya ke orang teh. Ya Allah, dari urang ngadoa, ya Allah ya Rob ya Karim nu Maha Agung nu Maha Gagah tampi atuh. Kasayan abdi sanaos ke alit kan gitu nya. Ya mungkin boleh jadi aman kita itu di situ banyak yang bocor. Anu teh ikhlasna, anu riyana kan gitu nya. Yakin gak diterima? Belum tentu juga. Bukan kita tidak boleh yakin, justru harus mengoreksi. Sejauh mana amal yang kita lakukan akan terima atau tidak di sisi Allah. Karena jangan sampai itu ternyata dianggap sebagai bekal, dugi ke Allah, bocor, bolong. Atas saya dan rencana aku orangnya. Wallahu a'lam bishawab. Ya itulah kembali ya kenapa pentingnya memang Ustaz pembekalan amal itu tergantung kita membekalinya dengan ilmu itu sendiri. Karena bagaimana mungkin gitu kita merasa istilahnya benar dengan amal sementara tidak dibekali dengan ilmu itu sendiri. Betul. Baik. Ya kita ke telepon mungkin sebelum kita pamit, silakan Mbak Rai Cakra. Ya halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya di luar materi. Apa? Baik, silakan. Hubungannya awakal sama kasus aja kan ya, soalnya ada bingung ya. Jadi gini, dosa nggak kita melanggar peraturan pemerintah. Kayak soal kita tahu ya kayak gitu. Tapi lebih spesifiknya peraturan lalu lintas. Oke, siap. Saya punya teman kemarin ya, kasusnya kemarin baru kejadian. Dia ngajak saya pakai motor, Ahmad ya. Saya mau, tapi sebelum itu saya tanya, punya SIM nggak? Ada apa itu yang penting kan nggak ketemu polisi gitu. Tapi kan SIM itu penting gitu. Baik ya. Jadi itu saya beda tuh sama menurut itu kalau melanggar aturan lalu lintas mana dosa. Beda kalau melanggar perintah Allah. Kan mudah-mudahan dipahami. Jazakumullah khairan katsiran. Iya. Baris yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini harus dilihat dari sisi aturul hukmiyah ya. Bagaimana proses penetapan hukum begitu Kang ya. Begini, selama hukum negara ya tidak ada pertentangan dengan hukum agama, itu berlaku juga. Harus kita taati. Harus kita taati. Kalau memang tidak tidak bertentangan ya, tidak berbenturan. Sebab yang disebutkan hukum itu, yang disebutkan hukum Allah itu dalam konteks muamalah lah katakan, atau katakan dalam konteks ketatanegaraan, itu bisa digunakan selama tidak bertentangan, bukan harus ada. Kan tuh ayah hadisna, ayah tuh hadis ada malasim moal kang adug-adugan gede zaman Nabi tayasim nganggo onta nya. Bahkan dipahami lurus ya. Harus dipahami lurus ya. Dan tenang. Ketika tidak ada pertentangan dengan hukum Islam, maka itu hukum berlaku. Cuman yang membedakan hukumnya, ya, sanksinya. Kalau itu sanksinya duniawi, ya sanksi duniawi yang dipakai. Begitu. Tidak sanksinya hukum Allah. Dosa misalnya. Enggak. Jadi dosa misalnya. Itu proporsional saja di situ. Tetapi kalau ini menyangkut dan hukum Allah dan memang sudah ditetapkan, betul. Dalam misalnya melalui undang-undang, maka itu berlaku juga dua hal. Kalau ditetapkan di dunia, berarti dia akan bebas di akhirat. Kalau tidak ditetapkan di dunia, maka dia akan bebas di akhirat. Kalau tidak ditetapkan di dunia, maka akan mendapatkan bagian. Misal, orang mencuri, potong tangan, ditetapkan oleh negara, maka di akhirat pun akan terlepas dari hukuman dosa potong tangan. Misalnya seperti itu. Nah, kita lihat aja secara proporsional di situ. Kalau dia hukum negara, maka sanksi yang digunakan sanksi negara. Nah, itu mah mungkin dari sisi lain berbicaranya.
kepatutan moral mungkin kalau berbicaranya kalau tadi mah ya. Bukan masalah dosa atau tidak. Bukan. Itu berbicara kepatutan moral ya. Seorang muslim yang nyaweh waktu orang teh disiplin kan itu juga sama-sama aturan kira-kira seperti itu saudara. Nah, panjang lebarnya nantilah di sisi itu ya. Maka kita harus proporsional. Kalau hukum negara ya berlakulah sanksi hukum negara di situ. Kalau ada hukum agama ya berlakulah sanksi hukum agama, kecuali hukum agama yang sudah diadopsi menjadi bagian dari hukum negara. Itu insya Allah bisa itu mah tadi menyangkutnya menyangkut moralitas, kepatutan moralitas saja. Ya, wallahu a'lam bishawab. Ya, jadi kurang lebih seperti itu ya untuk yang bertanya barusan. Memang sehingga ya gitu ya. Itu tidak berbicara dosa, namun tetap ya kita sebagai warga negara yang baik. Yang baik itu tetap patuhi aturan negara itu yang sendiri yang berlaku, gitu. Kita kan berusaha lah ya kalau misalnya selama ya kayak tadi lah SIM atau maknya orang gaduh motor gaduh SIM sanesian ku polisinya tapi udah memang kewajiban sebagai warga negara. Itu yang berlaku di dunia. Iya gitu ya Ustaz ya. Baik. Terima kasih untuk yang bertanya dan ya karena waktu pun juga Ustaz sudah tidak mencukupi untuk kebersamaan kita. Alhamdulillah jazakallahu khairan. Terima kasih banyak Bari Cakra yang sudah bergabung dan insyaallah kita lanjutkan kembali esok hari di waktu serta kesempatan yang sama Cahaya Kolbu bersama Ustadz Yusuf Faisal Ali. Iya, langsung saja saya mewakili bertugas Ardian undur pamit. Aqul qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 90,5 FM Radio Cakra.